Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi memahat bentuk dengan pahat rata yang disusun oleh saya sendiri, Anang Burhanuddin, NIM 20 206030, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Dengan dosen pengampu, Bapak Rohmat Novian Indranata, STMPD. Nah, sebelum masuki ke materi, sebenarnya saya bacakan struktur pembahasan presentasi. Yang pertama, pemahatan. Yang kedua, material pahat. Yang ketiga, macam-macam pahat rata. Yang keempat, proses pembuatan pahat. Yang kelima, pemasangan pada mesin pahat. Yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya masuki materi. Pengertian pahat. Pahat adalah salah satu alat potong yang sangat penting dan diperlukan dalam melakukan pembubutan dengan pahat bubut yang beraneka ragam. Berbagai bentuk benda kerja dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pembubutan. Salah satunya adalah pahat bubut rata. Jenis bubut ini digunakan untuk membalik permukaan datar pada bidang longitudinal. Proses pengerjaannya yaitu dengan memindahkan posisi pahat dari ujung luar benda kerja menuju ke arah caks atau lawannya tergantung apakah itu pahat kanan atau kiri. Selanjutnya, material pahat. Pahat bubut dari karbon yang memiliki kandungan karbon yang relatif tinggi 97%-1,4% Celcius. Yang kedua, pahat HSS atau baja berkecepatan tinggi. 3. Paduan cor non-ferro. Yang keempat, keramik. Dan yang kelima, karbida. Yang keenam, kubik boron nitrat. Yang ketujuh, intan. Selanjutnya, macam-macam pahat rata. Yang pertama, pahat bubut rata kanan. Pahat rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudut relatif tidak banyak berubah. Yang kedua, pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakanannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Pahat ini cocok untuk melakukan facing atau permukaan di sebelah kiri. Selanjutnya, proses pembuatan pahat. Yang pertama yaitu proses pencampuran atau yang disebut dengan mixing. Yang selanjutnya proses pembentukan atau disebut dengan forming. Dan selanjutnya proses manufaktur. Dan terakhir proses finishing. Selanjutnya, cara memasang pahat pada mesin bubut. Bahan benda kerja yang dipilih biasanya sudah ditentukan pada gambar kerja baik material maupun dimensi awal benda kerja. Kedua, setting atau penyiapan. Penyiapan mesin dilakukan dengan cara memeriksa semua eretan mesin, putaran, spindel, posisi kepala lepas, alat pencekam benda kerja, pemegangan pahat, dan posisi kepala lepas. Usahakan posisi sumbu kerja kepala tetap spindel dengan kepala lepas pada satu garis untuk pembubutan lurus sehingga hasil pembubutan tidak tirus. Pemasangan pahat dilakukan dengan cara menjepit pahat pada rumah pahat atau disebut tool post. Usahakan bagian pahat yang menonjol tidak terlalu panjang supaya tidak terjadi getaran pada pahat ketika proses pemotongan dilakukan. Posisi ujung pahat harus pada sumbu kerja mesin bubut atau pada sumbu benda kerja yang dikerjakan. Posisi ujung pahat yang terlalu rendah tidak direkomendasi karena menyebabkan benda kerja terangkat dan proses pemotongan tidak efektif. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Pahat adalah salah satu alat penting dalam pembubutan. Selain itu, pahat juga beraneka ragam macamnya, serta bentuk dari pahat itu juga sesuai dengan kebutuhannya.
Yang saya buat di makalah ini adalah pahat rata. Pahat rata itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pahat bubut rata kanan dan pahat bubut rata kiri. Ya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.